Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase langkah mundur langkah kentote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa explore kembali. Tentunya kami masih mengurusi mengenai anak durhaka, Binti Rafdilah. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, semoga dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini dosa-dosa kita diampuni ya, dan bisa diberi kesempatan untuk beribadah kurban. Allahumma amin. Kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya, yang dimana kita sama-sama sudah tahu siapa sebenarnya Binti Rafdilah. Jadi Binti Rafdilah adalah anak dari seorang, siapa namanya itu? Naswungu. Ya, anak dari seorang pendekar yang berguru di perguruan Gedangkeleh. Ya. Bapak itu bernama Naswungu. Ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman, akan saya ceritakan secara singkat. Naswungu sedang belajar mengenai ilmu tulang wangi. Ya. Oleh maha gurunya dilarang untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, dikarenakan pantangan belajar dari ilmu tulang wangi itu jangan sampai bergaul dengan istrinya. Takutnya apa? Takutnya nanti malah mendapatkan sebuah keturunan ya, di mana dipercayai siapapun yang sedang belajar ilmu tulang wangi ketika mendapatkan keturunan itu akan menjadi kelemahan dari bapaknya sendiri ya, atau sang penguasa ilmu tulang wangi. Namun Naswungu menghiraukan hal tersebut dikarenakan cinta Nepal sama istrinya dan rindu Nepal sama istrinya, sampai akhirnya Naswungu tidak kuat menahan hasratnya, pulanglah ke rumahnya siapa istrinya? Sania. Terjadilah sebuah perang huru hara di satu malam, sampai akhirnya Sania itu hamil. Nah, pantangan itu disebut adalah titisan dari tulang wangi, di mana titisan tulang wangi ketika lahir ke dunia ini itu memiliki kelebihan banyak dari sang penguasa tulang wangi itu sendiri. Sang penguasa itu namanya tulang wangi ya, yang sedang belajar. Pantangan yang keluar melalui anaknya itu titisan tulang wangi. Jadi pantangan penguasa tulang wangi adalah titisan tulang wangi. Paham lah ya? Paham. Maksudnya Pak? Semoga ini mantap. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Itu adalah hal dilarang karena sudah run-temurun. Itu ceritanya siapapun yang melanggar aturan tersebut di kemudian hari, anak itu yang akan membunuh dari ayahnya sang penguasa tulang wangi. Dan juga membuat kekacauannya. Ya, karena konon ceritanya ambisinya besar, kepintarannya bukan main-main. Ya. Keras kepala dan egonya melebihi semuanya. Jadi anak itu anak spesial. Cuma nggak pakai telur. Syaratnya 2. Itu ya teman-teman, intinya si Binti Rafdilah adalah titisan tulang wangi, di mana itu menurut maha guru dari Ronggo Gedangkeleh itu memang harus cepat-cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Jika memang tetap dibiarkan itu akan menimbulkan banyak sekali kerusakan. Betul. Dan tujuan utamanya lama-lama itu akan mencari ayahnya dan ingin membunuh ayahnya. Hampir saja kemarin mau membunuh ibundanya. Betul. Dan alhamdulillah untuk saat ini kabar dari Ibu Sania sudah sangat membaik ya, pasca terkena serangan dari anaknya sendiri. Gitu teman-teman. Nah, kita sedang menunggu informasi dari Maha Guru Ronggo Gedangkeleh, karena Maha Guru tadi malam berjanji untuk mencari informasi lagi dan membuka kitabnya lagi agar mengerti pantangan-pantangan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan titisan tulang wangi itu sendiri teman-teman ya. Betul. Semoga dengan adanya berita ini kita akan mendapatkan sebuah celah di mana kita akan menghentikan si Binti Rafdilah agar tidak semakin menjadi-jadi
kita akan kembalikan secepat mungkin darah dari asup anting, karena itu membahayakan dan takut disalahgunakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gase langkah mundur langkah kencopres seperti biasa terus jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu lalu saksikan video-video dari tim Gase. Disiapin sebenarnya makan jangan disakit. Tuh, dan segi piklahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Bagaimana kabar kalian manusia? Assalamualaikum, Ma Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Guru Ronggo Gedang Keleh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, Ma Guru. Kami dalam kondisi yang begitu terjaga. Syukur jika seperti itu. Apakah sampai detik ini kalian sudah berhadapan dengan titisan dari tulang wangi? Binti Rafdila maksudnya. Hingga malam hari ini saya belum bertemu dengannya, Ma Guru. Syukurlah jika seperti itu. Karena yang saya takutkan, jika kalian berhadapan langsung dengan titisan tulang wangi, itu kalian akan kewalahan untuk menghadapinya. Sebelum kita menemukan titik lemah dari kekuatan yang dimiliki oleh titisan tulang wangi itu, sebaik-baiknya adalah kita menghindari sebuah pertarungan. Baik, Ma Guru. Terima kasih atas sarannya. Seperti yang saya janjikan kepada kalian, bahwasanya saya akan membantu mencari tahu, membaca sebuah kitab mengenai ajian tulang wangi itu, agar saya bisa menemukan cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melawan titisan tulang wangi itu sendiri. Dan di sini saya akan memberi sedikit informasi yang mungkin ini bisa kalian lakukan. Baik, Ma Guru. Silakan duduklah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini manusia. Setelah saya mempelajari kitab-kitab mengenai ajian tulang wangi, memang jalan satu-satunya untuk menghentikan titisan tulang wangi dari ambisi yang begitu besarnya, dari ambisi yang begitu tingginya, yang menghalalkan segala cara, itu hanya satu, yaitu membunuhnya. Lalu, dengan apa kita bisa membunuh titisan tulang wangi? Tentunya ada sesuatu hal yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita miliki untuk bisa melawan titisan tulang wangi itu sendiri. Dengan cara apa itu, Ma Guru? Dari kitab yang saya baca itu, ternyata mengenai berkurangnya kekuatan yang dimiliki oleh titisan tulang wangi itu memang benar, nyata adanya manusia. Dan itu terjadi ketika awal bulan Suro. Di setiap awal bulan Suro, setiap titisan dari tulang wangi, kekuatannya akan sedikit melemah. Kecerdasannya akan sedikit berkurang. Ambisinya tidak lagi menggebu-gebu. Berarti bulan depan ya. Sekarang Aji, Suro, depan. Di bulan Suro itu, kita bisa manfaatkan kelemahan ataupun berkurangnya sesuatu hal yang dimiliki oleh
titisan tulang wangi itu sendiri. Namun, itu hanya berlaku di awal saja. Baik. Lalu, setelah saya gali informasi lagi, setelah saya membaca banyak kitab yang menjelaskan mengenai ajian tulang wangi, kita harus mendapatkan sebuah pusaka yang dimana pusaka itu bisa kita gunakan untuk menundukkan titisan tulang wangi. Pusaka. Pusaka apa itu, Mahaguru? Pusaka itu bernama Ifrit 21. Ifrit. Ifrit. Burung mas, jina mas, burung. Jin Ifrit apa yo? Saya baru Pusaka mendengar Ifrit itu. 21. Saya baru mendengar itu, Mahaguru. Ya mungkin saja kalian baru mendengar pusaka itu. Karena di sisi lain pusaka itu sangatlah langka. Pusaka itu hanya ada satu di dunia ini. Oh ya, Pak. Dan jarang sekali yang mengetahui mengenai pusaka itu. Lalu, apakah dengan pusaka itu kita akan dipermudah untuk melawan dari titisan tulang wangi? Bukan hanya dipermudah, kita bisa menundukkan dari titisan tulang wangi itu. Titisan tulang wangi tidak akan berkutik jika dia memandang, melihat, merasakan keberadaan dari pusaka Ifrit 21. Lalu, siapa pemilik pusaka tersebut, Mahaguru? Pemilik dari pusaka Ifrit 21 adalah Nyai Bambangan. Nyai Bambangan. Namanya asing terus mas. Lalu, Tulis penjelas jadi. Nyai Bambangan itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Sosok yang sangat kecil. Nyai Bambangan berkediaman di Cabeng Selatan. apa itu, Mahaguru? Rumah? Cabeng Selatan adalah sebuah keraton yang merupakan salah satu bagian yang diakui oleh Ratu Selatan. Nyai Bambangan berada di Keraton Cabeng Selatan. Benar sekali. Pusakanya bernama Ifrit 21. Benar. Lalu, Pusaka itu tidak akan pernah terlepas dari genggaman Nyai Bambangan. Yang perlu kalian ketahui, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan pusaka itu secara baik-baik. Meminta itu meminjam. tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah diberikan pusaka itu kepada makhluk lain. Lalu, Jalan satu-satunya adalah mengelabui dan memanfaatkan kelemahannya. dengan cara apa itu, Mahaguru? Di malam hari ini adalah malam yang paling tepat. Kau lihat sekeliling. Malam ini begitu sunyi. Malam ini begitu terang. Nyai Bambangan itu tidak menyukai akan sebuah keterangan. Dia akan melakukan peristirahatan yang panjang di tempat tinggalnya. Jadi, jika kau ingin mendapatkan
Pusaka Ifrit 21. Malam ini adalah waktu yang paling tepat untuk kau mendatangi Keraton Jabeng Selatan. Pusaka itu berbentuk apa, Mahaguru? Pusaka itu berbentuk seperti pisau. Pusaka itu tidak begitu tajam, namun Berwarna, energinya sangatlah kuat. berwarna apa itu, Mahaguru? Berwarna emas. Pusaka itu tidak akan terlepas dari tangan dari ratu, berarti yang dipegang oleh ratu itu pusakanya. Benar sekali. Sekalipun Nyai Bambangan tertidur, pusaka akan selalu berada di genggamannya. Jika kau ingin melakukan sesuatu dan melangkah untuk menginginkan mendapatkan pusaka itu, kalian harus berhati-hati. Kalian harus waspada. Karena makhluk di sekitar keraton tentu tidak akan pernah membiarkan makhluk asing datang begitu saja. Apakah kalian menginginkan dan mengusahakan untuk mendapatkan pusaka itu? Kalau saya ngikut Mahaguru saja. Jika memang itu yang harus kami lakukan, ya saya ikuti. Saya sendiri tidak tahu pusaka itu maksudnya seperti apa, digunakan untuk apa. Jika memang Mahaguru menyuruh kami untuk mendapatkan pusaka itu, biar kami usahakan, Mahaguru. Adanya saya mendatangi kalian dan memberikan informasi ini. Di sini, seseorang yang paling tepat untuk mengambil pusaka itu hanyalah kalian. Karena bangsa manusia itu akan mengurangi sedikit kecurigaan untuk melakukan sesuatu hal pencurian di wilayah keraton. Yang pertama, mungkin di wilayah itu sering dilalui oleh manusia. Jadi, mereka tidak begitu menghiraukan manusia selagi kita tidak membuat kegaduhan, memancing pihak mereka. Oh, berarti keraton itu dari bangsa mereka ya? Benar sekali. Di bangsa kita seperti gini saja, Mahaguru. Benar. Baik. Dan yang kedua, para penjaga, para penghuni Keraton Jabeng Selatan itu tidak akan pernah membiarkan penyusup itu masuk dan keluar dengan bebasnya. Tentunya dia akan melakukan sesuatu hal yang mungkin akan merugikan kalian jika kalian ketahuan oleh pihak mereka. Dengan metode yang seperti apa, Mahaguru? Saya akan memberikan cara yang paling terbaik untuk kalian lakukan. Ini ada sebuah kitab yang bisa kalian gunakan untuk menjaga dan melindungi kalian ketika kalian melakukan aksinya. Silakan kau pegang.
Cara menggunakan kitab itu adalah dengan cara membacanya di setiap 10 menit sekali. Kalian harus membagi tugas kalian satu sama lainnya. Tinggalkan satu di antara kalian untuk menjaga di depan keraton sambil membaca kitab itu. Sebagai perlindungan kami. Sebagai perlindungan kalian. Lalu, yang lainnya akan masuk ke dalam dan mencari tahu keberadaan dari Nyai Bambangan dan keberadaan dari pusaka Ifrit 21 itu. Dan yang perlu kalian ingat, kalian tidak boleh menggunakan pencahayaan yang seperti itu. Gunakanlah api untuk membatasi gerak-gerik kalian, untuk membatasi kecurigaan dari pihak keraton itu. Nanti dipegang sama yang di depan. Apa yang masuk ke dalam? Di depan sebagai benteng perlindungan. Nah, yang masuk ke dalam nggak bawa itu. Ya, yang dilindungi yang di depan berarti kan, Maha Guru. Dengan adanya satu di antara kalian yang memegang kitab ini dan membaca di depan keraton, teman kalian yang membacanya itu untuk melindungi satu sama lainnya. Karena di setiap 10 menit yang di depan gerbang keraton wajib membacanya. Oh, Ini kan aksara Jawa. iya. Ralohi gitu ya bacanya ya. Apakah Sumunar ada Jawoto. pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Apakah ini hanya sebatas baca seperti ini? Katakanlah Sumunar Jawoto. Bacakan saja. Hanya sekedar membaca. Huruf M apa ya, Mas? Ora. Mama. Soguna bisa macanya. Iya kan? Sumunar Jawoto. Baik, Maha Guru, jika memang seperti itu. Siapa yang mau menunjukkan saya menuju ke sana, Maha Guru? Saya akan memberikan jalan agar kalian mengetahui keberadaannya. Kalau itu bagian selatan di daerah kami, Maha Guru. Ya, Kebetulan saya masih batasan dengan wilayah saya itu berada di Cilacap. Pangandaran. silakan kalian mendatangi wilayah itu. Kalian hanya memiliki batas waktu sampai 2 malam ini. Dia akan melakukan peristirahatan yang panjang. Baiklah, Maha Guru. Terima kasih banyak atas arahannya. Semoga saya berhasil untuk mendapatkan pusaka Ifrit 21 dari Nyai Bambangan. Baiklah, saya akan membaca kitab itu lagi. Siapa tahu, jika kalian tidak berhasil mendapatkan pusaka ini, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk menghadapi titisan tulang wangi. Yang perlu kalian ingat, lebih baik selamatkanlah diri kalian
jauhkanlah dari mara bahaya. Jangan sampai kalian memaksakan untuk mendapatkan pusaka itu. Ya, saya paham mengenai hal itu, Mas Guru. Baiklah, silakan kalian melakukan sebuah perjalanan. Terima kasih, Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran, Bang? Kenapa? Kalau itu pun. Kenapa nih? Ifrit. Kita melakukan perjalanan ke daerah Cilacap. Balik maning. Bawa mobil baik. Madu. Ingin tunggu. Waduh, mama. Ting. Ponga. Ke. Oh. Itu apa sih Gun? Kau punya baca-baca Gun? Ya. Pamuka. Pamuka. Muka. Ayo, kita perjalanan dulu ya. Ringdi, perjalanan ringdi lanjut, Bu. Cilacap. Kita ke Cilacap dulu. Cilacap. Pancing lho, Mas. Bawa pancing. Pancing. Cilacap kayaknya Cilacap. Lu penyu. Ya, Iya, ini. itu le. Lu Nusa Kambangan. Pasir panas. Kali panas. Oh, kali. Mas. Dari Pandang Malang deh. Pandang Malang? Hah? Kok dari Pandang Malang? Tunggu dulu, weh. Tunggu dulu. Bukan saya, salah orang kamu. Orang. Ana, saya ini pasukan prajurit dari Pandang Malang. Tadi mereka berdua adalah pasukan yang kau katakan kemarin malam. Betul, Ana. Cepat urusi Ana. Ajar. Hei, hei, tunggu dulu. Saya apa ini? Kalian berdua bukanlah lawan dari mereka. Akan ada yang menjadi tandingan kalian. Kau ikut denganku. Disuruh si anak Banteng Malang. Oh, prajurit Banteng Malang sudah mulai berkeliaran. Baik teman-teman, alhamdulillah. Itu saya rasa betul banget. Prajurit dari Banteng Malang, hasil dari penelitiannya si Vinti Rahdila, mulai mencari kami. Kami tidak berada di wilayah sana saja, bisa datang menuju ke tempat ini, teman-teman. Itu menandakan daya penciuman dari pasukannya si Vinti Rahdila, hasil penelitiannya itu luar biasa. Namun di sini dilihatkan mereka berdua itu tidak bisa berbicara. Mungkin hanya menggunakan bahasa mereka yang tidak bisa kita pahami. Nah, tapi alhamdulillah itu sudah menjadi urusannya Ana. Kita fokus menuju ke Keraton Jabeng Selatan karena kita
kasih sebuah amanah tugas dari Maha Guru Gedangkele ya, Ronggo Gedangkele untuk mencari sebuah pusaka yang bernama Ifrit 21.